kita lanjutkan ke statistika data berkelompok. Jadi kalau data berkelompok itu seperti ini, ya. Ada yang namanya data tunggal. Data tunggal itu seperti ini. Data tunggal bisa kita jadikan data berkelompok sebenarnya. Nah, di dalam data berkelompok ada yang namanya frekuensi. Frekuensi itu adalah berapa kali data itu muncul, ya. Contoh, misalkan di sini kan ada berapa angka tuh? Ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, dan ada angka 5. Angka 2 dia muncul berapa kali? 1, 2, 3. Berarti frekuensinya ini 3 kali. Ini frekuensi. Angka 3 muncul berapa kali? 2 kali. Itu namanya frekuensi. Angka 4 muncul berapa kali? 2. Itu namanya frekuensi. Angka 5 muncul berapa kali? 4 kali. Ya. Kalau misalkan ditanya, ini modusnya berapa? Modus itu adalah angka yang paling banyak muncul. Modusnya itu adalah 5. Kenapa? Karena frekuensinya paling banyak. Jadi modus adalah data atau angka yang frekuensinya terbesar, ya. Berarti modusnya adalah 5. Kemudian kalau misalkan ditanya, di manakah di manakah mediannya, angka yang ada di tengah-tengah? Sebenarnya untuk median itu gampang. Anda bisa tentukan yang namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu kayak gini. Ini tetap 3. 3 tambah 2 5. 5 tambah 2 7. 7 tambah 4 11. Berarti totalnya ada kan 11 data, ya kan? Nah, kalau misalkan 11 dibagi 2 berapa? 5,5. 5,5 itu antara di mana tuh? Antara data ini dan ini, ya kan? Antara 5,5. Berarti data kelima, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima kan ini, tapi kan koma. Berarti kan ini, ya kan? Setelah data 5, sekian. Oh, itu berarti mediannya itu adalah 4. Gitu. Median adalah data yang berada di tengah-tengah. Nah, ini kalau data tunggal, gampang. Lalu kalau bagaimana kalau data berkelompok? Data berkelompok itu bentuknya kayak gini. Artinya gini, angka yang nilainya 60 sampai 66 itu ada 6 biji. Kita nggak tahu apakah 66-nya 60, apakah 66-nya itu 6, kita nggak tahu. Pokoknya dia ada 6 biji. Gitu. Artinya angka yang nilainya antara 60 sampai 66 itu ada 6. Saya nggak tahu angkanya berapa. Contoh, kalau misalkan saya tanya, berapakah angka yang nilainya 2 sampai 4? Untuk kasus ini ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti frekuensinya ada 7. Kan angka antara 2 sampai 4. Gitu kan? Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Itu yang dimaksud. Cuman kalau misalkan Anda hanya mengetahui ini, Anda ditanya berapakah angka 2-nya, kita nggak tahu. Cuman kalau lihat di sini Anda bisa, oh 2-nya ada 3 biji, gitu kan. Berapakah angka 3-nya? Ada 3. Nah, kalau dalam kasus ini blank ini. Kita nggak tahu berapakah yang 6 itu. Bisa jadi 61, 612, 634 gitu kan. Pokoknya totalnya ada 6. Ngerti ya maksudnya? Kemudian angka 67 sampai 73 itu ada 12 angka. Kita juga nggak tahu angka yang mana. Kemudian jadi ini pengelompokan, jadi menjadi kelompokan. Untuk apa seperti ini? Gini, nah, kalau di dalam soal hanya sekian angka gampang ngelompokinnya. Tapi bagaimana kalau misalkan ada 400 angka? Ya kan? Kan Anda nggak mungkin runut satu-satu kayak begini, nggak mungkin. Anda berarti harus mengelompokkan. Oh, kalau misalkan ada 400 angka, Anda kelompokkan tuh. Angka 1 sampai 50 ada berapa biji? Angka 51 sampai 100 ada berapa biji gitu kan? Angka 101 sampai 150 ada berapa biji? Makanya perlu
dikelompokkan seperti ini. Inilah yang disebut dengan frekuensi. Nah, yang ditanya, tentukanlah modus dari data tersebut. Nah, kita harus tahu modus. Sebenarnya modusnya gampang. Modus itu adalah frekuensi yang paling gede, ya kan? Berarti kan modusnya ini nih, ya kan? Nah, cuman masalahnya intervalnya kan ini. Nah, ini adalah interval kelas modus. Kita nggak tahu. Dia cuma ngomong 74 sampai 80. Waduh, yang mana kan? Bisa 74, 75, 76, 77, 79, 80. Kita nggak tahu yang mana. Ya kan? Ditanya, nah tentukanlah berapa modusnya. Cuman kalau misalkan ditanya, mana modusnya? Modusnya pasti ada di sekitar sini. Kenapa? Frekuensinya paling besar. Gitu ya. Untuk menentukan modus ini, pakai data berkelompok. Ini ada rumusnya. MO sama dengan B ditambah D1 per D1 plus D2 dikali dengan C. Ya. B itu apa? Nah, misalkan saya untuk menjawab ini kita harus bahas satu-satu ya. B itu adalah batas bawah kelas modus. Batas bawah kelas modus itu ini ya, ditambah ini dibagi 2. Batas ini kan ada batas bawah. Kan kelas modus itu ini 74 sampai 80. Batas bawah kelas modus itu adalah tepi bawah kelas modus ditambah tepi atas kelas sebelumnya dibagi 2. Ini kan ada tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas gitu ya. Tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas. Kalau yang disebut dengan B adalah tepi bawah kelas modus, ini kan kelas modus tepi bawahnya, ditambahkan dengan tepi atas kelas sebelumnya dibagi dengan 2 gitu. Oh, kalau begitu 74 ditambah 73 dibagi dengan 2. Jawabannya adalah 73,5. Oh, kalau begitu B-nya adalah 73,5. Yang kedua, D1. D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kan kelas sebelumnya nih. Frekuensi kelas modus berapa? 20 dikurangi dengan 12. Oh, 20 dikurangi 12 berapa? 8. Oh, D1. Jadi D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sebelumnya. Kemudian ada yang namanya D2. Apa itu D2? Frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sesudahnya. Ya, ini kan sesudahnya nih 8. Oh, kalau begitu 20 dikurangi 8 berapa? 12 gitu. Kemudian yang terakhir adalah C. C itulah yang disebut sebagai apa ya? Lebar kelas. Lebar kelas. C itu adalah lebar kelas. Lebar kelas itu gampang. Tepi atas kelas modus dikurangi tepi bawah kelas modus ditambah 1. Ya, berarti 80 dikurangi 74. Berapa? 80 kurang 74. 6 kan ya? 6. Ya, ditambah 1. Jadi itu 7. C-nya adalah 7. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapakah modusnya. Modus sama dengan B 73,5 ditambah D1 8 dibagi D2. Hah? Dibagi berapa tuh? Nah. Oke, ditambah D2 8 tambah 12 gitu ya. Dikalikan C itu 7. Ini sama dengan 73,5 ditambah 8 tambah 12 berapa? 20 dikalikan dengan 7.
73,5 ditambah 56. Ini kan 8 kali 7, 56. 73,5 tambah 56 per 20, gitu ya. 56 per 20. 56 per 20 apa? Sekitar 2,8 ya. Sama dengan 73,5 ditambah 2,8. Kemudian ditambahkan jadi 76,3 ya kan? Ini tambah ini 76,3. Berarti modusnya adalah 76,3 ini. Benar nggak 76,3 ada di sini? Iya kan? Antara 74 dan 80. Berarti modusnya adalah 76,3. Itulah untuk data per kelompok. Kalau misalkan dalam soal ujian nasional ada ditanya lagi, di manakah mediannya? Ya kan? Median itu adalah nilai tengah. Saya kasih tahu bahwa sebentar, ini modusnya di sini ya. Modus sama dengan ini jawabannya. Ada yang namanya frekuensi kumulatif. Makanya di sini adalah frekuensi kumulatif. Saya tambahkan ya. Oke. Frekuensi kumulatif. Yang pertama adalah 6. 6 tambah 12. 8. 18 tambah 20. 18 tambah 20. 38. 38 tambah 8. 46. 46 tambah 4. 50. Berarti ada 50 data, ya enggak? Nah, kalau yang disebut dengan median itu adalah nilai tengah. Nilai yang ada di tengah-tengah. Berarti kalau datanya ada 50, berarti mediannya ada di mana? 50 dibagi 2, 25. Artinya data yang ke-25. Nih, kalau misalkan ini saya jawab median ya. Median. Lihat, di sini kan frekuensi kumulatifnya itu ada 50, ya kan? Atau sigma F-nya atau total frekuensinya ada 50. Kalau median berarti kan ada di tengah-tengah. Anda cari tengah-tengahnya di mana? 50 bagi 2 berapa? 25. Berarti data yang ke 25. Nah, pertanyaannya di manakah letak data yang ke-25? Gitu kan? Apakah ada di mana kira-kira? 6, 18 aja di sini. 25 mungkin ada sekitar di sini ya. Ya kan? Di sini kan 18. Ya kan? Ini kan sampai data yang ke-38 kan? Ya, berarti ada di interval sini adalah antara data 19 kan, ya, sampai ke 38. Berarti 25 ada di mana? Berarti ada di sini. Oh, kalau begitu sama dong, frekuensi kelas mediannya sama. Ini berarti 74 dan 80 sama, frekuensi kelas mediannya ada di situ. Kenapa kok begitu? Karena data ke-25 ada di sini. Kok tahu dari mana? Kita lihat aja. Ini kan 18. Ini kan 38. Berarti artinya di sini itu adalah angka 7 sampai 18 ada di sini, ya enggak? Di sini angka 0 sampai 6 ada di sini. Di sini angka 7 sampai 18 ada di sini. Di sini adalah angka 18 sampai 38. Oh, kalau begitu angka yang ke-25 pasti ada di sini. Berarti frekuensi kelas mediannya adalah antara 74 sampai 80. Kalau misalkan Anda ditanya, berapakah mediannya? Anda pakai rumus ini. Mediannya. Pakai rumus ini. B ditambah setengah N dikurangi sigma FKK dibagi FM dikali dengan C. Sekarang, berapakah B? B-nya sama. Karena kebetulan kelas modusnya ada di sini, berarti B-nya itu adalah tepi bawah kelas median. Oh sorry, saya ngomongnya median ya. B-nya itu adalah tepi bawah kelas median ditambah tepi atas kelas sebelumnya, ya, dibagi dengan 2. Berarti 74 ditambah 73 dibagi dengan 2.
2. Dapat 73,5. Oh, B-nya sudah dapat. C. C itu adalah lebar ke kelas. Karena kebetulan sama di sini. Lebar kelasnya berarti tepi atas dikurangi tepi bawah ditambah 1. 80 dikurangi 74. 80 dikurangi 74 ditambah 1. Jawabannya adalah 7. Kemudian di sini ada N. Berapakah N-nya? Saya tanya, datanya ada berapa biji? Datanya ada 50. Berarti N-nya ada 50. Kemudian FKK. FKK itu adalah frekuensi kelas sebelum kelas median. Berarti yang sebelum kelas median itu ini ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kan ini kelas median nih. Mediannya kan di sini. Berarti yang sebelumnya 12 dan 6. Oh, kalau begitu FKK-nya sama dengan 12 ditambah 6. Berapa 12 tambah 6? 18. Baik. Kemudian ada FM. FM itu adalah frekuensi kelas median. Berapakah frekuensi kelas mediannya? FM, frekuensi kelas mediannya berapa? Ini 20. Kan kelas mediannya ini. Berarti frekuensi kelas mediannya adalah 20. Kalau udah dapat semua, Anda masukkan ke rumus ini. Oh, kalau begitu median itu sama dengan B. B-nya berapa nih? Ya. B ditambah setengah N dikurangi FKK dibagi FM dikali dengan C, gitu kan? B-nya berapa? 73,5 ditambah setengah N. N-nya kan berat 50. Setengah kali 50 25. Gitu kan? Setengah kali 50 25. Dikurangi frekuensi kelas kumulatif 18 dibagi 20 dikali 7. Oke. Berapa tuh? 25 dikurangi 18. Dapat 7 ya? Ya. Ini dapat 7. 7 kali 7 49. 73,5 ditambah 49 per 20. Ya kan? Berapa tuh? 49 dibagi 20 2,45. Berarti 73,5 tambah 2,45. Ya. Ditambah 73. Oke. 73,5 ditambah 2,45 berapa? 78,4. Berarti 78,4. Kalau misalkan ditanya berapakah mediannya? 78,4. Ya, berarti mediannya ada di sekitar sini. 78,4 kan masuk antara 74 dan 80. Inilah yang disebut dengan modus dan median untuk data berkelompok. Silahkan dicatat. Ada yang tanyakan nggak?